Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Would You Marry Me. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang wanita bernama Mary. Dia seorang yang bekerja di bidang desain gitu. Setelah menyelesaikan urusan kerjaannya, Mary pergi ke toko perhiasan untuk mengambil sepasang cincin pernikahannya. Tanpa Mary ketahui, calon suaminya bernama Woo-ju sedang berselingkuh dengan Jenny. Jenny adalah rekan kerja Woo-ju. Malam itu di apartemen baru Mary bertelepon dengan ibunya. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau ibu Mary yang telah membantu Mary serta Woo-ju menyewa apartemen baru tersebut untuk pernikahan keduanya. Namun tiba-tiba saja Mary menemukan ada satu anting wanita di bawah ranjang. Mary juga mendapatkan selai rambut wanita di tempat tidurnya. Wah, gila. Berarti Woo-ju dan Jenny selingkuh di apartemen pengantin baru dong. Tahu diri banget dah cowok begitu. Tanpa menunda, keesokan harinya Mary mengajak Woo-ju untuk berbicara di sebuah kafe. Mary langsung berubah jadi detektif. Mary mendapati ada sebuah akun berinisial Sweet Jenny 97 yang selalu menyukai postingan Woo-ju di sosial media Woo-ju. Mary juga mengeluarkan anting yang kemarin malam dia temukan. Sebagai bukti kalau anting itu adalah anting Sweet Jenny 97. Karena Jenny pernah memakai anting itu di salah satu postingannya. Woo-ju akhirnya mengaku dan mulai meminta maaf kepada Mary. Mengatakan kalau itu hanyalah kesalahan sekali doang. Tapi pada saat yang sama, Jenny mengirimkan foto selfie-nya dan mengajak Woo-ju untuk tidur bareng lagi. Ya, karena kegilaan ini, akhirnya Mary minta putus dari Woo-ju cukup sampai di sini deh. Wanita kayak Mary ini baru bener. Jangan merelakan diri ditipu terus-terusan. Sedangkan di tempat lain, kita melihat seorang pria. Tapi namanya Woo-ju juga. Namun Woo-ju yang ini totally berbeda ya, sahabat tonton. Woo-ju adalah seseorang yang berasal dari keluarga sultan. Dia disuruh pulang kembali ke Korea oleh neneknya, agar Woo-ju bisa menjadi penerus di perusahaan bakery keluarga mereka. Melompat ke 1 bulan kemudian, Woo-ju berengsek serta Mary akhirnya ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Itu karena sebelumnya mereka tuh sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Meskipun begitu, Mary tidak menunjukkan patah hatinya kepada Woo-ju. Tapi Mary memberitahu Woo-ju kalau ibunya belum tahu mengenai hal ini. Mary memberikan alasan kalau pernikahan mereka ditunda. Jadi, kalau nanti ibu Mary menelpon Woo-ju, Woo-ju harus mengatakan alasan yang sama. Malam itu, Mary meluapkan emosinya dengan bermain baseball sendirian. Dia mengingat kembali hubungannya dengan Woo-ju dan menangis sejadi-jadinya. Mary berjanji kepada dirinya sendiri akan segera move on dari patah hati ini. Jangan ditangisin deh laki-laki brengsek kayak gitu. Namun, saat kembali ke rumah, Mary tiba-tiba didatangi oleh polisi dan segera pergi ke kantor polisi. Karena ternyata apartemen barunya itu terlibat dalam penipuan sewa. Jadi Mary sudah teken sewa palsu gitu. Sekarang, Mary harus segera pindah dari apartemen tersebut dan menuntut orang yang telah menipunya untuk mendapatkan kembali deposit sewa apartemennya. Tapi masalahnya, orang yang telah menipu Mary itu nggak bisa dilacak keberadaannya. Karena saking frustasinya, Mary menelepon Woo-ju mantannya dong. Tapi Woo-ju sedang asik berkencan dengan Jenny. Jadi dia sama sekali tidak memedulikan musibah yang dialami Mary. Woo-ju menegaskan agar Mary tidak usah mencarinya lagi. Setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan itu, Mary akhirnya menenggelamkan diri dengan minum-minum. Saat tengah malam ketika Mary sedang berjalan pulang, Mary yang mabuk berat malahan menabrak kaca spion mobil Woo-ju si anak sultan. Mary sampai terpental jatuh ke jalan. Melihat Mary yang sepertinya terluka, Woo-ju sultan dengan baik hati memberikan nomor ponselnya agar Mary bisa minta kompensasi gitu di kemudian hari. Namun, ketika Mary melihat nama Woo-ju di ponselnya, Mary yang mabuk langsung melihat Woo-ju sultan sebagai Woo-ju mantannya. Hal ini membuat Mary mengamuk. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Woo-ju sultan. Mary bahkan meminta kompensasi sebesar 100 juta won. Gak sampai di sana, Mary membuat keributan besar, mengungkapkan rasa nyesek di hatinya, di mana Woo-ju telah selingkuh, dan bagaimana Mary harus menghadapi ibunya yang belum tahu apapun tentang semua ini. Selagi mengoceh gak karuan gitu, Mary gak sadar udah duduk di sebuah kaktus berduri, yang membuat Mary harus segera dilarikan ke rumah sakit. Secara duri-duri kaktus itu menempel di bagian bokongnya, jadi kan harus dicabutin. Setelah membereskan duri-duri di bokongnya, Woo-ju mengantar Mary pulang. Tentu aja, posisi Mary di dalam mobil nggak seperti pada umumnya. Dia menghadap ke belakang gitu kan. Dalam perjalanan, Mary menjelaskan perilaku gilanya tadi, dan meminta maaf kepada Woo-ju. Intinya semua itu adalah salah paham. Mary kilaf setelah melihat nama Woo-ju itu sama persis dengan nama mantannya. Kemudian, Mary meminta agar Woo-ju menepi sebentar, karena Mary merasa mual duduk menghadap ke belakang gitu. Saat turun dari mobil, Mary melihat matahari mulai terbit.
dia mulai melo lagi. Memang kalau orang patah hati, lihat apa aja bisa melo terus ya. Akhirnya setelah melewati drama semalaman ini, Mary pun kembali juga ke rumah lamanya. Dia berterima kasih kepada Woo-ju karena telah mengantarnya pulang dan sebagainya. Di tempat lain, kita melihat Tot serba besar sedang melakukan undian. Hadiah utamanya adalah sebuah rumah mewah. Namun terungkaplah di balik semua ini, direktur Tot serba tersebut yang bernama Sungu telah mengatur undian utamanya. Sehingga undian utama itu akan diberikan untuk seseorang, yang adalah salah satu klien Tot serba tersebut. Tapi saat pengambilan undian, Sungu tidak sengaja menghilangkan kupon milik kliennya, sehingga orang lain yang memenangkan undian tersebut. Tentu saja kita tahu siapa orang yang beruntung itu. Dia adalah Mary. Bagian tim humas Tot serba menghubungi Mary untuk meminta beberapa kelengkapan dokumen, mulai dari KTP, surat keterangan tidak memiliki rumah, slip gaji, dan surat pernikahannya. Karena ternyata syarat mendapatkan undian utama adalah pemenang hanya memiliki pendapatan di bawah 80 juta won setahun, dan pengantin baru yang tidak mempunyai rumah. Hal ini membuat Mary jadi kelabakan, tapi dia menyadari kalau surat perceraiannya kemarin itu belum dia serahkan ke pengadilan. Jadi secara online, Mary membatalkan perceraiannya, yang berarti sekarang status Mary masih menikah. Segera setelah Mary mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, Mary mengirimkannya kepada bagian humas Tot serba, yang langsung melaporkan hal ini kepada Sungu. Sungu tentu tidak senang dengan hal ini, karena kan nggak sesuai dengan rencana awal Sungu. Jadi Sungu mengharuskan Mary serta suaminya datang berdua ke acara penghargaan Tot serba. Mary tentu frustasi dengan aturan tersebut. Dia menanyakan bagaimana jika suaminya nggak bisa datang. Tim humas mengatakan kalau Mary nggak bisa hadir bareng sama suaminya, maka undian harus dibatalkan. Karena tekanan ini, Mary pun berpikir keras. Jadi dia mencoba menghubungi Woo-ju si mantan. Tapi masalahnya, Woo-ju tidak mengangkat telepon Mary. Tambah frustasi lah si Mary kan. Namun, seperti diberikan wangsit dari atas, Mary menemukan cara lain untuk mengklaim hadiahnya, yaitu menjadikan Woo-ju Sultan sebagai suaminya. Secara nama mereka plek-plekan sama loh. Sampai marganya pun sama. Apalagi kan orang Tot serba nggak pernah bertemu dengan Woo-ju mantan Mary. Jadi Mary berpikir kalau rencananya ini akan berhasil. Keesokan harinya, Mary mengajak Woo-ju Sultan untuk bertemu. Di sana, Mary bertanya apakah Woo-ju sudah menikah. Dan tanpa aba-aba, Mary segera melamar Woo-ju, menanyakan apakah Woo-ju bersedia menjadi suaminya. Sebelumnya pagi itu, Woo-ju terbangun dari mimpi buruknya. Woo-ju mengenang kecelakaan mobil yang pernah dialaminya. Kecelakaan itu telah menewaskan kedua orang tuanya. Woo-ju terbangun dengan sangat gelisah. Kembali ke kafe, di mana Mary melamar Woo-ju secara mendadak. Tentu saja, Woo-ju menganggap Mary gila dengan melamarnya seperti itu. Secara mereka kan orang asing satu sama lain. Tapi Mary mendesak agar Woo-ju mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ketika Woo-ju setuju untuk mendengarkan penjelasan Mary, Mary jadi takut memberitahu Woo-ju tentang undian hadiah tersebut. Jadi Mary cuma meminta tolong agar Woo-ju mau menjadi suami pura-puranya sehari saja. Woo-ju setuju untuk datang ke Tot serba Beauty hari Sabtu besok pukul 3 sore seperti yang Mary inginkan. Tapi Woo-ju memperingatkan Mary agar tidak merencanakan hal buruk yang melibatkan dirinya. Sementara itu di perusahaan, Nenek Go yang adalah nenek Woo-ju menyuruh sekretaris Jang menantunya untuk mengangkat Woo-ju sebagai kepala tim pemasaran. Tentu saja hal ini membuat Mion merasa kesal. Mion adalah istri sekretaris Jang dan putri Nenek Go. Mion kesal karena posisi kepala tim pemasaran sebenarnya adalah posisi Ungsu. Ungsu adalah putra Mion serta sekretaris Jang. Tapi Nenek Go tidak peduli. Dia tetap ngekeh untuk memberikan Woo-ju posisi tersebut. Kemudian Woo-ju menemui temannya bernama Jin Kyung. Jin Kyung adalah seorang dokter. Dia sempat merawat Mary akibat kaktus kemarin itu. Pada saat yang sama, seorang anak kecil perempuan berlarian di sekitaran mereka dan terjatuh. Lalu ketika Woo-ju hendak menolong anak kecil itu, Woo-ju melihat gantungan boneka di tas anak tersebut. Hal ini mengingatkan Woo-ju pada hadiah masa kecil yang Woo-ju terima dari seorang gadis tak dikenal. Ketika Woo-ju berada di kantor polisi setelah kecelakaan mobil. Sepertinya gadis itu adalah cinta pertama Woo-ju. Keesokan harinya, Woo-ju mulai kerja di perusahaan. Woo-ju menyapa sekretaris Jang, berterima kasih kepada pamannya karena selama ini telah merawat Woo-ju setelah kedua orang tuanya meninggal. Kemudian sekretaris Jang dengan ramah memperkenalkan Woo-ju kepada tim pemasarannya. Ada Sunhee, Won-suk, dan Sejung. Agak curiga deh sama sekretaris Jang ini. Dalam merapat, Sunhee dengan cakap mempresentasikan tentang salah satu menu di bakery perusahaan. Tapi tiba-tiba, Ungsu mengatakan kalau ada masalah hak cipta dengan kemasan menu tersebut. Ungsu segera menuduh Woo-ju telah lalai dan amatir dalam bekerja. Karena hal ini, Woo-ju segera meminta maaf di depan semua orang dan berjanji akan menghubungi perusahaan desain, memperpanjang kontrak dan menangani masalah.
Demi menyelesaikan masalah hak cipta ini, Sejong segera menelepon perusahaan desain terkait. Dan Sejong serta tim pemasaran lain terkejut ketika mengetahui kalau perusahaan desain meminta 50 juta won. Mendengar hal ini, Wooju bertekad untuk datang sendiri ke perusahaan desain tersebut agar dapat bernegosiasi lebih lanjut. Siang itu, Mary mendatangi rumah Wooju mantannya. Mary bertemu dengan ibu dan adik Wooju. Di sana, Mary menanyakan keberadaan Wooju karena Mary nggak bisa menghubungi Wooju. Namun, ibu Wooju malahan terus-menerus menghina, merendahkan, serta mengejek Mary dan ibunya. Aduh, untung sih Mary nggak nikah sama Wooju yang ini. Intinya, keluarga Wooju sangat senang Wooju putus sama Mary. Keluarga Wooju juga tidak peduli dengan musibah penipuan apartemen yang Mary alami. Lalu segera mengusir Mary dari rumah mereka. Sebelum Mary pergi, Mary membalas perkataan ibu Wooju dengan mengatakan kalau dia tahu kenapa Wooju menjadi bajingan kayak gini. Semua itu pasti keturunan dari orang tuanya. Dengan segera, ibu Wooju hendak menampar Mary, tapi Mary menangkisnya dan bahkan mengancamnya. Kalau sampai ibu Wooju berani menampar Mary, Mary akan membuat poster di lingkungan rumah Wooju yang menyatakan ayah Wooju dipecat dari perusahaan karena telah melecehkan asistennya. Mantap Mary, udah paling bener tinggalin deh keluarga kayak gini. Asli toksik banget. Setelah itu Mary pergi ke perusahaan bakery dan terkejut mendapati kalau Wooju yang kemarin dilamarnya ada di depan matanya. Tentu saja, Wooju juga kaget melihat Mary yang adalah dirut dari perusahaan desain. Wooju kemudian mengungkapkan kalau harga yang Mary tetapkan terlalu tinggi, serta menawarkan kalau Mary bersedia menurunkan harganya, maka ke depannya, perusahaan desain Mary akan dipakai lagi untuk desain selanjutnya. Tanpa banyak perlawanan, Mary segera menyetujui persyaratan dari Wooju. Namun Mary hendak mengajukan syarat lainnya dan meminta berbicara berdua dengan Wooju. Tentu saja, syaratnya adalah Wooju harus menjadi suami Mary. Apalagi saat ini Wooju juga butuh bantuan Mary kan? Jadi macam simbiosis mutualisme gitulah. Tapi Wooju tetap nggak mau. Dia segera mengakhiri percakapan tersebut. Hal ini tentu membuat Mary kelabakan. Jadi dia akhirnya keceplosan mengatakan kondisinya, di mana dirinya telah mengalami penipuan sewa apartemen dan sekarang memenangkan undian rumah mewah. Dengan syarat harus bawa suami untuk mengklaimnya. Pada saat yang sama, Wooju mendapatkan SMS dari Ungsu yang memperingatkannya kalau Wooju gagal dalam negosiasi ini, maka Wooju harus mengundurkan diri dari posisinya sekarang. Wooju juga jadi teringat bagaimana Nenek Go sangat mendukung dan mempercayai dirinya. Raut muka Wooju pun langsung berubah, dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Hari Sabtu sore, Wooju serta Mary pergi ke Toserba Beauty untuk mengklaim hadiah utamanya. Wooju memperingatkan Mary, kalau yang Mary lakukan ini adalah penipuan, dan bahaya kalau sampai ketahuan kan? Apalagi kalau Wooju asli tahu. Namun Mary menenangkan Wooju karena Wooju asli sudah nggak peduli. Setelah Mary juga akan segera menjual rumah mewah tersebut. Jadi nggak ada jejak lah gitu intinya. Akhirnya Wooju serta Mary bertemu juga dengan ketua tim Humas Toserba. Namun mereka berdua segera terkejut ketika ketua tim Humas memberitahu kalau penerimaan undian utama akan diberitakan di koran dan televisi. Tentu saja Mary serta Wooju syok berat dengan hal ini. Tapi ketua tim Humas tetap aja ngekeh kalau penerimaan hadiah harus dipublikasikan. Titik. Karena hal ini, Wooju segera putar otak. Dia pura-pura menerima telepon dari seseorang. Dalam percakapan palsu itu, Wooju seolah-olah kena penyakit menular yang parah lah gitu. Maka karena itu, Wooju dan Mary akhirnya berfoto dengan menggunakan masker. Tentu saja, hal ini dilakukan untuk menutupi wajah asli mereka, supaya publik nggak tahu kan gitu. Setelah acara foto-foto selesai, Sekretaris Sungu mendatangi Mary, memberikannya simbolis kunci emas, karena telah memenangkan hadiah utama rumah mewah. Kemudian Mary juga diminta untuk tanda tangan telah menerima hadiah tersebut. Sebelum tanda tangan, ada ketentuan di baliknya. Tapi Mary tidak membaca ketentuan itu dan langsung aja tanda tangan. Kemudian Sekretaris Sungu yang bernama Sang Hyun mengantar Mary dan Wooju ke kompleks rumah mewah itu. Dalam perjalanan, Sang Hyun menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Toserba Beauty membangun kompleks rumah mewah itu. Dan biasanya ditinggali oleh orang-orang penting, artis serta kalangan atas. Tentu saja Mary sangat tertarik dengan penjelasan itu. Namun berbeda sama Wooju, dia sih nggak peduli banget secara dia kan dari keluarga sultan. Akhirnya Mary serta Wooju sampai juga di rumah baru mereka. Wah beneran deh, itu rumah bagus banget. Udah fully furnished dan smart home. Rumah tersebut juga memiliki halaman yang begitu besar. Setelah beberapa saat melihat-lihat, Sang Hyun bertanya, kapan Mary dan Wooju akan pindah ke rumah tersebut? Mary menjawab dengan tegas kalau mereka akan segera menjual rumah itu, karena kompleks ini jauh dari tempat kerja mereka. Sang Hyun yang mendengar itu menjawab, kalau mereka nggak bisa menjual rumahnya sekarang. Ternyata di ketentuan penerimaan hadiah, rumah itu nggak bisa dijual sebelum 3 bulan terlewati. Jadi selama 3 bulan, Mary serta Wooju nggak boleh bercerai.
Karena kalau mereka bercerai, mereka akan batal menerima hadiah rumah tersebut. Sang Hyun juga menegaskan kalau akan ada inspeksi berkala selama 3 bulan. Intinya, To serba mau memastikan kalau Mary dan Wooju bukanlah pasangan tipu-tipu. Sang Hyun lalu menambahkan kalau dirinya tinggal di seberang rumah baru Mary, yang berarti mereka akan jadi tetangga. Makin streslah Mary serta Wooju mendengar hal ini. Lalu ketika Sang Hyun pamit untuk berganti baju sebentar ke rumahnya, Mary dan Wooju mulai berpikir keras bagaimana mereka akan menghadapi situasi ini sekarang. Wooju lalu mengomel, membentak Mary agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menyuruh Mary untuk tidak tinggal di rumah itu, kemudian dengan marah pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan, Wooju jadi menyesal atas perkataannya, sehingga dia menelepon Mary untuk meminta maaf. Namun pada saat yang sama, Wooju tidak sengaja bertemu dengan Myeon dan Ungsu. Pada waktu itu juga, Sang Hyun keluar dari rumahnya dan kembali bertemu dengan Wooju. Wooju yang melihat Sang Hyun segera mengajaknya pergi. Tapi Sang Hyun malah menanyakan keberadaan istri Wooju di depan Myeon serta Ungsu. Hal ini tentu membuat mereka bertanya-tanya. Belum lagi Mary. Dia malahan keluar dari rumah untuk menemui Wooju. Waduh, kok jadi gaburkan gini semuanya? Ketika melihat Mary, Wooju segera mengeluarkan jurus tangannya, memberikan Mary isyarat untuk pergi dari sana. Untung aja Mary mengerti dan langsung ngibrit bersembunyi. Setelah melihat Mary pergi, Wooju juga segera menarik Sang Hyun pergi. Meskipun tante dan sepupu Wooju bingung dengan semua ini, mereka tetap lega Wooju pergi meninggalkan mereka. Karena ternyata Myeon serta Ungsu bertekad untuk memberikan sesajen kepada salah satu rekan bisnis perusahaan yang tinggal di kompleks tersebut. Malam itu, Wooju dan Mary teleponan. Wooju menjelaskan kalau tadi siang Mary diminta pergi karena ada kerabat Wooju di sana. Wooju juga mengungkapkan kalau urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Keesokan harinya, nenek Wooju diperiksa kesehatan oleh Jin Kyung. Melihat kesehatan nenek Wooju yang menurun, Direktur Yoon yang adalah ayah Jin Kyung menasihati nenek Wooju agar lebih menjaga kesehatannya. Kemudian, nenek Wooju menanyakan apakah Jin Kyung sudah punya pacar. Tanpa ragu, Direktur Yoon menjawab kalau Jin Kyung masih menyukai cinta monyetnya dari dulu. Tentu saja, maksudnya adalah Wooju. Mendengar pengakuan itu, nenek Wooju sangat senang menerima Jin Kyung sebagai menantunya kelak. Sementara itu di perusahaan bakery, Pak Ko menemui Pak Jang yang adalah paman Wooju. Pak Ko melaporkan kalau perusahaan J Consulting sepertinya menggelapkan dana. Padahal perusahaan bakery sudah banyak mentransfer dana ke J Consulting agar J Consulting membangun pabrik bakery di Amerika. Mendengar laporan dari Pak Ko, raut wajah Pak Jang tiba-tiba berubah. Dia bertanya siapa saja yang sudah tahu tentang hal ini. Pak Ko menjawab kalau hanya dirinya aja yang tahu. Sebagai tanggapan, Pak Jang meminta agar Pak Ko merahasiakan hal ini dari siapapun, sementara Pak Jang yang akan membereskannya. Sepertinya Pak Jang ada hubungannya dengan perusahaan J Consulting. Sedangkan Mary, dia terus berusaha mencari tempat hunian baru. Tapi karena harganya yang terlalu mahal, Mary pun tidak sanggup membayarnya. Mary lalu menghubungi teman dekatnya yang bernama Gyeonghwa. Namun sayangnya, Gyeonghwa sekarang sudah masuk ke militer. Jadi Mary nggak bisa numpang tinggal bersamanya. Kemudian saat sedang berjalan-jalan, Mary menemukan brosur sebuah motel. Karena tidak ada pilihan lain malam itu, Mary pun pergi ke motel yang tertera di brosur. Meskipun Mary sangat tidak suka dengan kamar yang terlihat kotor, Mary tetap bertekad tinggal di sana sampai 3 bulan terlewati. Karena kan rumah mewah baru bisa dijual setelah 3 bulan. Keesokan harinya, Mary mendatangi seorang dokter di sebuah klinik untuk urusan pekerjaan. Setelah selesai, Mary berpapasan dengan Jin Kyung dan mereka pun jadi ngobrol bersama. Jin Kyung kemudian menyinggung tentang keanehan Mary yang Jin Kyung ketahui dari Wooju. Jin Kyung menyebutkan kalau Mary meminta Wooju menjadi suaminya. Mary tentu terkejut, nggak menyangka Wooju menceritakan hal tersebut kepada Jin Kyung. Jin Kyung lalu menyatakan kalau dirinya dan Wooju memang sangat dekat. Secara mereka berdua adalah teman dari kecil. Mary pun segera mengkonfirmasi kalau perkataannya itu hanyalah bercandaan aja. Kemudian, Mary pergi ke perusahaan bakery untuk presentasi tentang desain barunya. Tentu saja, Mary presentasi di hadapan Wooju dan tim marketingnya. Seluruh tim marketing sangat puas dengan desain yang Mary presentasikan. Setelah selesai, Sunhee mengajak Mary untuk makan malam bersama dengan tim marketing. Ketika makan malam itu, Won-suk, Sunhee, serta Sejong tiba-tiba membahas tentang pernikahan dan bagaimana mahalnya harga apartemen di Korea. Pembicaraan mereka pun akhirnya berujung pada undian hadiah rumah di To Serba Beauty. Untuk mengalihkan pembicaraan tersebut, Mary berinisiatif menuangkan minuman kepada semua orang, mengajak mereka bersulang. Setelah itu, Wooju berinisiatif mengantar Mary pulang, karena Mary sudah terlihat cukup mabuk. Wooju takut Mary keceplosan ngomong yang enggak kan, seperti kejadian dulu itu. Akhirnya, mereka pun tiba di motel tempat Mary menginap. Wooju bahkan membopong Mary ke kamarnya. Tapi di depan kamar, Mary yang mabuk tidak berhasil menemukan kunci kamarnya. Karena itulah Wooju memanggil penjaga motel untuk membawakan kunci cadangan.
Setelah Woo-ju meletakkan Mary ke tempat tidurnya, Woo-ju tidak sengaja melihat penjaga motel seperti terlihat nafsu menatap Mary yang sedang tertidur. Woo-ju pun segera menegur penjaga motel itu, yang membuat penjaga motel segera pergi meninggalkan kamar Mary. Kemudian saat Woo-ju hendak pergi dari motel itu, Woo-ju menyadari kalau kunci mobilnya terjatuh di kamar Mary, sehingga Woo-ju pun menelepon ponsel Mary. Tapi Woo-ju segera terkejut karena mendengar teriakan Mary di telepon. Dengan segera, Woo-ju kembali ke dalam motel dan menuju ke kamar Mary. Woo-ju terkejut melihat penjaga motel yang sudah berada di kamar Mary, dan bahkan seolah-olah menyentuh Mary. Tanpa berpikir lagi, Woo-ju langsung menghantam penjaga motel sampai hidungnya berdarah. Tentu saja, itu adalah salah paham. Yang terjadi adalah Mary menumpahkan mie panas yang dibuatnya, hingga melukai kaki Mary. Kemudian penjaga motel membawakan kotak P3K untuk membantu Mary merawat kakinya yang melepuh. Tapi akibat kejadian ini, Mary diusir dong dari motel. Penjaga motel mengembalikan seluruh deposito Mary. Di luar hotel, Woo-ju mengoceh karena Mary masih aja makan di malam hari gini. Mendengar ocehan Woo-ju, Mary jadi kesal. Mary menjawab kalau dirinya sangat kelaparan, karena tadi saat makan malam tim, Mary nggak makan sebab takut tagihan Woo-ju akan membengkak. Setelah mendengar penjelasan Mary, Woo-ju jadi nggak enak hati, yang membuat Woo-ju mengantar Mary ke rumah mewah Toserba. Woo-ju lalu meminta agar Mary menjaga dirinya, agar nggak ketahuan oleh Sang-hyun. Secara kan rumah mereka tetanggaan. Mary berjanji untuk tinggal di rumah itu tanpa ketahuan. Sementara di perusahaan bakery, Pajang menghampiri Pako yang hendak pulang. Dengan ramah, Pajang memberikan sebotol minuman kepada Pako. Namun sepertinya Pajang sudah memasukkan obat di dalam minuman Pako, yang membuat Pako mengalami kecelakaan mobil malam itu. Bener kan, si Pajang ini jahat. Sepertinya dia juga deh yang menghabisi orang tua Woo-ju. Keesokan harinya di Toserba, Sang-hyun menghadap atasannya si Sung-woo. Sang-hyun menginfokan kalau minggu depan Sung-woo harus mengunjungi pasangan pemenang rumah mewah. Sung-woo tentu sebel banget dengan jadwal tersebut. Kunjungan ini pun segera disampaikan ke Mary, yang tentu saja membuat Mary mulai kelabakan lagi. Sementara di perusahaan bakery, nenek Woo-ju syok setelah mendengar laporan dari Pajang tentang Pako yang telah meninggoy akibat kecelakaan mobil kemarin malam. Tapi karena kesehatan nenek Woo-ju juga sedang tidak baik-baik saja, Pajang menawarkan dirinya saja yang pergi ke rumah duka. Sore itu, Sang-hyun mengikuti kegiatan klub larinya. Saat sedang berlari, Sang-hyun teringat bagaimana Sung-woo teramat sangat merendahkan Sang-hyun, yang membuat Sang-hyun menaruh dendam kepada Sung-woo. Malam itu di rumah mewah, Mary tidur dengan tidak menyalakan satu lampu pun, karena Mary kan nggak mau sampai ketahuan tinggal di sana. Tapi ketika sedang tidur, Mary diganggu oleh nyamuk, sehingga Mary mencoba memukul nyamuk tersebut dengan menepuk kedua tangannya beberapa kali. Nah, karena rumah mewah itu sudah sangat smart, tepukan tangan Mary membuat lampu di kamar itu menyala. Tentu saja, Mary sangat panik dengan apa yang terjadi. Maka karena itu, Mary segera mematikan lampu. Tapi karena pencatan di rumah itu agak berbeda dari rumah pada umumnya, alhasil Mary malah membuat lampu di rumah itu menjadi mati hidup, semacam lampu kelabing lah gitu. Yang jadi masalah adalah hal ini dilihat oleh Sang-hyun dari luar, karena kebetulan Sang-hyun baru saja pulang ke rumah. Ketika Sang-hyun melihat lampu rumah Mary menyala, Sang-hyun segera mendatangi rumah Mary, berniat memberikan dokumen dari Toserba. Mary makin paniklah melihat wajah Sang-hyun ada di depan rumahnya. Tapi karena sudah kepergok, mau nggak mau Mary keluar menyambut Sang-hyun. Setelah Sang-hyun memberikan dokumen kepada Mary, Mary meminta agar Sang-hyun membantunya perihal lampu. Sang-hyun menjelaskan kalau ada sensor suara di rumah tersebut. Hanya dengan menepuk tangan aja lampu bisa dimati-nyalakan. Setelah urusan lampu selesai, Sang-hyun bertanya di mana suami Mary. Mary menjawab kalau Woo-ju sedang kerja lembur. Namun Sang-hyun nggak berhenti di sana. Dia bertanya lagi apakah benar Woo-ju tinggal di rumah itu. Karena kan nggak ada mobilnya. Barang-barang Woo-ju pun tidak terlihat di rumah tersebut. Mary menjawab kalau barang-barang suaminya ada di lantai atas dan belum sempat dirapikan. Mendengar itu, Sang-hyun pun berhenti bertanya dan menegaskan kalau minggu depan Sung-woo direktur Toserba akan datang berkunjung. Karena masalah ini, Mary akhirnya menelepon Woo-ju dan menceritakan semua kejadiannya. Apakah Woo-ju akan kembali menyamar menjadi suami Mary demi inspeksi Toserba? Ternyata Woo-ju mengusulkan agar mereka berdua melakukan foto pernikahan. Jadi keesokan harinya, Woo-ju serta Mary berfoto bersama, supaya foto itu bisa dipajang di rumah mewah. Namun setelah selesai berfoto, Woo-ju malahan tidak sengaja bertemu dengan Sejung, yang membuat Woo-ju kembali masuk ke ruangan foto pernikahannya bersama Mary. Woo-ju menjelaskan kepada Mary kalau ada Sejung di luar sana. Tapi karena situasi sungguh mencekam, di mana Sejung terus mencari Woo-ju bahkan sampai masuk ke ruangan, Woo-ju pun akhirnya meminta izin mencium Mary. Mary cukup terkejut dengan tindakan Woo-ju, tapi membiarkannya. Namun Sejung terus memanggil Woo-ju, karena itulah Mary sekarang yang balik berinisiatif mencium Woo-ju. Saat Sejung melihat ada pasangan yang sedang bercumbu, Sejung pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Tentu saja, Woo-ju serta Mary dengan canggung menarik diri satu sama lain dari ciuman, dan juga meninggalkan ruangan itu. Kemudian di hari lainnya, tim marketing kembali bertemu dengan Mary dan rekannya untuk membahas desain.
Sebelum Woo Ju bergabung dengan mereka, Sejong terus membahas kalau kemarin itu dia melihat seseorang yang mirip dengan Woo Ju di studio foto. Dan pria itu bahkan melakukan foto pernikahan bersama seorang wanita yang agak mirip dengan Mary. Sejong menambahkan kalau pria dan wanita itu bahkan berciuman. Makin khawatirlah Mary kan dengan pembahasan ini. Tapi karena semua orang penasaran dengan siapa pria itu, rekan Mary malahan menyuruh Sejong untuk memastikan nama pria dan wanita itu ke studio foto. Langsunglah dengan semangat Sejong menghubungi studio foto. Tapi untungnya Woo Ju memesan studio foto kemarin itu dengan nama samaran. Kemudian Woo Ju dan Mary berbicara berdua, membahas tentang ciuman kemarin. Jelas keduanya menyangkal adanya perasaan dalam ciuman tersebut. Woo Ju membela dirinya kalau awalnya dia hanya ingin berpose ciuman aja. Tapi Mary yang menyambarnya seperti bebek. Mary juga nggak mau kalah. Dia mengatakan kalau dirinya hanya tidak ingin ketahuan Sejong. Masih pada Daniel aja nih keduanya ya. Setelah adu mulut itu, Woo Ju memberikan Mary beberapa barangnya agar bisa Mary pajang di rumah mewah. Supaya terkesan kalau Woo Ju juga tinggal di rumah mewah tersebut. Malam itu, nenek Woo Ju bertanya kepada Pajang tentang bagaimana kondisi pemakaman Pako. Pajang melaporkan kalau semuanya aman terkendali. Tapi Pajang malahan memfitnah Pako dengan mengatakan kalau Pako melakukan penggelapan dana perusahaan. Tentu saja, nenek Woo Ju kaget tidak percaya mendengar laporan Pajang. Pajang mengarang cerita kalau Pako ketagihan berjudi. Makanya dia menggelapkan dana perusahaan. Pajang lalu menyarankan agar mereka menutupi kejadian ini. Karena kalau dilaporkan ke polisi, citra baik perusahaan akan goyah. Nenek Woo Ju pun setuju dengan ide Pajang. Kita kemudian melihat Woo Ju yang teringat kembali akan kejadian kecelakaan mobil yang dulu menimpanya. Ketika itu, Woo Ju muda semobil dengan kedua orang tuanya. Dan saat kecelakaan terjadi, Woo Ju muda keluar dari mobil untuk mencari pertolongan. Lalu akhirnya bertemu dengan seorang supir taksi serta putrinya. Si supir taksi itulah yang memanggil bala bantuan untuk menolong kedua orang tua Woo Ju. Lalu ketika sopir taksi berada di kantor polisi untuk memberikan kesaksian, putrinya memberikan Woo Ju gantungan boneka miliknya. Boneka itu bisa mengeluarkan suara. Sebelum Woo Ju pulang, dia melihat putri si supir taksi menangis terseduh-seduh setelah mengetahui kalau kedua orang tua Woo Ju meninggal. Melihat putri si supir ikut menangis bersama Woo Ju jadi merasa ada yang menemaninya. Kembali ke saat ini, di mana akhir pekan pun tiba. Kita melihat Mary sangat sibuk menata rumah mewahnya. Agar terlihat benar-benar ada pasangan baru menikah yang tinggal di sana. Dan lebih serunya lagi, Woo Ju juga ada di rumah itu dong. Mereka bahkan memakai baju pasangan. Sembari menunggu Sung Woo dan Sang Yun datang, Mary serta Woo Ju membahas bagaimana sebenarnya hubungan Mary dengan Woo Ju asli. Ternyata selama ini, Mary yang membiayai sewa apartemen, bulan madu, bahkan kuliahnya Woo Ju asli. Ibaratnya Woo Ju asli itu benalu lah gitu. Mary tentu menyesali karena telah memberikan seluruh cintanya kepada Woo Ju asli. Woo Ju Sultan lalu menenangkan Mary, mengatakan kalau suatu hari Mary akan menemukan seseorang yang menghargai cintanya. Mendengar perkataan Woo Ju, Mary pun berterima kasih. Kita kemudian melihat Woo Ju asli yang masih bersenang-senang dengan hidupnya. Lalu tanpa sengaja, Woo Ju melihat ponsel Jenny dan mulai mencurigai Jenny. Tapi Woo Ju tidak menanyakan apapun kepada Jenny. Sementara itu, Sang Yun tiba di kantor polisi. Dia lalu menelepon Mary, memberitahunya kalau hari ini kunjungan dibatalkan karena Sung Woo ada urusan mendadak. Ternyata Sung Woo terlibat kasus penyerangan gitu. Jadi Sang Yun ke kantor polisi untuk membereskan masalahnya. Tentu saja Sang Yun menyelesaikan masalah itu dengan uang yang sangat banyak agar korban mau berdamai dengan Sung Woo. Di rumah mewah, Mary jadi nggak enak dengan Woo Ju karena jadi dibatalkan begini kan. Namun Woo Ju merasa tidak masalah dengan ini. Dia bahkan meminta Mary memberitahunya jika Sung Woo akan berkunjung lagi. Lalu sampai malam, Mary serta Woo Ju malahan asik membahas tentang desain kemasan untuk perusahaan bakery. Dari desain itu, mereka pun sedikit mengungkit cinta pertama mereka saat masih kecil. Namun pada saat yang sama, Jin Kyung menghubungi Woo Ju. Karena ternyata mereka berdua tuh ada janjian ketemuan malam ini. Tapi Woo Ju malahan melupakannya. Jin Kyung sebenarnya kecewa, tapi dia tidak mengungkapkannya. Lalu Jin Kyung pergi sendirian ke sebuah bar. Di bar, Jin Kyung tidak sengaja bertemu dengan Sang Yun. Jin Kyung mengenali Sang Yun karena Jin Kyung merawat Sung Woo di rumah sakit. Dan Sang Yun selalu menemani Sung Woo. Jin Kyung lalu berinisiatif untuk mengajak Sang Yun mengobrol. Jin Kyung membahas tentang betapa arogannya Sung Woo, menjelek-jelekan Sung Woo. Apalagi Jin Kyung tahu kalau Sung Woo dirawat di rumah sakit hanya pura-pura aja. Seolah-olah Sung Woo juga diserang oleh korban penyerangannya. Tapi Sang Yun tidak terlalu menggubris ocehan Jin Kyung. Keesokan harinya di perusahaan, Woo Ju memberikan presentasi kepada semua orang mengenai desain baru Mary. Tapi tiba-tiba Mary mendapatkan pesan dari ibunya. Yang memberitahu Mary kalau ibu Mary sudah tiba di Seoul dan akan mendatangi rumah keluarga Woo Ju asli dong untuk memberikan lauk kepada mereka. Langsung panik mode on lah si Mary.
Dia segera keluar dari ruangan meeting dan mencoba menghubungi ibunya. Tapi ibunya nggak mengangkat telepon dari Mary. Setelah Woo Ju selesai presentasi, dia mendatangi Mary. Karena sekarang giliran Mary yang presentasi. Tapi Mary memberitahu Woo Ju kondisinya. Maka karena itu Woo Ju meminta alamat Woo Ju asli. Agar Woo Ju dapat menghentikan ibu Mary sehingga Mary bisa presentasi. Namun terlambat sudah. Karena ibu Mary segera diberitahu oleh keluarga Woo Ju kalau pernikahan Mary dan Woo Ju itu batal. Awalnya, Ibu Mary terkejut dengan berita tersebut dan mencoba menenangkan keadaan. Tapi Ibu Woo Ju dengan mulut pedasnya terus menghina Mary serta ibunya, bahkan menutup pintu pagar rumahnya, yang membuat Ibu Mary terjatuh. Sampai semua makanan yang dibawanya tumpah berantakan. Tepat pada waktu itu, Woo Ju Sultan muncul di sana. Dia membantu Ibu Mary merapikan makanan-makanan yang terjatuh. Kemudian mereka berdua pun pergi bersama. Dalam perjalanan, Woo Ju tidak memberitahu namanya. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Mary. Pada saat itu, Ibu Mary menceritakan betapa baiknya Mary dan semua kisah hidup Mary. Di perusahaan, Mary akhirnya selesai juga presentasi. Dia kemudian segera menelepon ibunya. Ibu Mary sekarang berada di terminal. Dia berbohong kepada Mary kalau tadi dia nggak bertemu dengan Ibu Woo Ju. Sore itu di rumah mewah, Woo Ju menghampiri Mary untuk memberikan beberapa lauk dari Ibu Mary. Ketika itu, Woo Ju bertanya-tanya kenapa Mary menangis. Mary akhirnya menceritakan kalau ibunya sudah mengetahui tentang pernikahannya yang batal. Itu karena tadi saat dalam perjalanan pulang, Mary mendapatkan telepon dari kakak Woo Ju yang menceritakan semua kejadiannya. Woo Ju lalu menyarankan agar Mary menceritakan semuanya kepada ibunya, karena Woo Ju yakin ibu Mary akan menerima semuanya. Jadi malam itu, Mary menelepon ibunya untuk menceritakan semuanya. Tapi ibu Mary menyelanya dengan mengatakan kalau masih banyak pria lain di dunia ini, menyuruh Mary untuk melupakan Woo Ju asli dan menjalani hidup baru Mary sekarang. Mary juga memberitahu ibunya mengenai menang hadiah rumah mewah. Setelah mendengar cerita Mary, ibunya meminta agar Mary terus melanjutkan kebohongannya dan jangan sampai ketahuan. Yang artinya, ibu Mary mendukung Mary melakukan hal ini. Kembali ke Woo Ju asli. Setelah makan malam berdua dengan Jenny, mereka berdua pun berpisah. Karena Jenny berkata kalau dirinya akan menemui temannya. Tapi karena udah curiga, Woo Ju pun diam-diam mengikuti Jenny. Yang berakhir Woo Ju menyaksikan Jenny menyelingkuhinya. Namun karena Woo Ju selama ini menumpang hidup kepada Jenny, Woo Ju pun hanya bisa gigit jari menerima nasibnya. Emang paling seneng ngeliat orang yang selingkuh. Akhirnya diselingkuhin balik. Rasain lu. Kembali ke Mary. Ibunya menelepon Mary karena ternyata dompetnya tertinggal di mobil Woo Ju Sultan. Maka karena itu Mary menelepon Woo Ju. Dan ternyata benar, dompet ibu Mary ada di mobil Woo Ju. Woo Ju lalu membuka dompet ibu Mary dan melihat ada foto keluarga Mary di sana. Tentu saja, di foto itu ada Mary kecil bersama dengan gantungan bonekanya. Namun ternyata Woo Ju tidak terkejut. Karena sebelumnya ketika Woo Ju membawa Mary ke motel kemarin itu, Woo Ju udah lihat duluan foto keluarga tersebut di koper Mary. Woo Ju sangat terkejut karena ternyata Mary adalah gadis kecil yang selama ini dicarinya. Gadis yang memberikannya semangat, bahkan menangis bersama dengan Woo Ju. Maka karena itulah Woo Ju mengusulkan agar mereka melakukan foto pernikahan dan sebagainya. Karena Woo Ju udah tahu Mary adalah cinta pertamanya. Meskipun Woo Ju nggak tahu apakah Mary masih mengingatnya atau tidak. Tapi pada saat yang sama, Woo Ju asli tiba di Seoul dong dan menelepon Mary. Aduh, resek banget asli nih cowok. Tentu saja Mary terkejut dong mendapatkan telepon dari Woo Ju asli. Yang membuat Mary refleks mengakhiri panggilannya. Mary pun jadi overthinking. Memikirkan kenapa Woo Ju asli meneleponnya. Pada saat yang sama, Woo Ju Sultan menelepon Mary, memberitahunya kalau dompet ibu Mary memang tertinggal di mobilnya. Mendengar itu, Mary berjanji akan mengambilnya besok. Tapi dalam percakapan itu, Mary tidak memberitahu Woo Ju kalau tadi Woo Ju asli menelepon Mary. Keesokan harinya di perusahaan bakery, secara mengejutkan Sang Hyun muncul di sana dong. Dia sepertinya sedang berurusan bisnis dengan Pajang dan nenek Woo Ju. Saat mereka sedang berbincang, Pajang tiba-tiba menghubungi Woo Ju agar datang ke ruangan untuk diperkenalkan kepada Sang Hyun. Ketika Woo Ju hendak masuk ke ruangan, dia bertanya kepada sekretaris, siapa orang yang ada di ruangan tersebut. Sekretaris menjawab kalau itu adalah Sang Hyun dari Toserba Beauty. Mendengar nama itu, Woo Ju langsung berakting mules dan ngibrit pergi dari sana. Tapi emang dasar jodoh. Woo Ju akhirnya bertemu juga dengan Sang Hyun. Jadi mau nggak mau, Woo Ju pura-pura tidak mengenal Sang Hyun. Dan untungnya, Sang Hyun juga melakukan hal yang sama. Kemudian di lift, Sang Hyun menyatakan kalau dia seperti itu karena ingin memisahkan urusan kerja dan urusan pribadi. Woo Ju juga meminta agar Sang Hyun merahasiakan tentang hadiah utama tersebut. Dan Sang Hyun pun setuju. Secara memang di artikel pun nama pemenang hadiah utama disamarkan. Lalu seperti dapat jackpot, ketika lift terbuka, Mary muncul di sana.
Tentu Sang Yun terkejut melihat Mary. Dia bertanya apakah Mary juga bekerja di perusahaan tersebut. Uju menjawab kalau Mary hanya ingin mengambil dompetnya. Setelah drama di pagi hari, Mary serta Uju pun berbicara bersama. Mereka nggak nyangka kejadian seperti ini akan terjadi. Jadi Uju meminta agar Mary menelponnya sehari 4 kali, yaitu di pagi hari, siang hari, malam hari, dan sebelum tidur, untuk memberitahu Uju apa saja kegiatan Mary. Sehingga kalau nggak sengaja ketemu Sang Yun lagi, mereka bisa menyamakan cerita. Alah Uju, bilang aja mau teleponan. Di tempat lain, kepulangan Uju asli sangat diterima dengan hangat oleh keluarganya. Mereka bertanya kapan Uju akan menikah dengan Jenny. Karena keluarga Uju bertekad untuk melorotin uang Jenny, secara Jenny dari keluarga Sultan. Tapi Uju tidak mengubris mereka dan pergi dari rumah. Kita lalu melihat apa yang terjadi dengan Uju asli dan Jenny. Ternyata Jenny akan menikahi pria dari kamar lain itu, yang adalah tunangan Jenny. Uju jadi marah mendengar hal ini. Uju ingin agar Jenny memilih antara calon suaminya atau dirinya. Dan tentu saja, Jenny memilih calon suaminya. Ternyata Uju dipecat, makanya dia balik ke Korea. Siang itu, Gyeonghwa serta Mary makan siang berdua. Tapi pemilik restoran meminta agar mereka mengizinkan seseorang bergabung di meja mereka. Dan orang itu adalah Uju Sultan. Jadi sekarang mereka makan bertiga. Saat sedang makan, Gyeonghwa tiba-tiba aja menceritakan tentang cinta pertama Mary, di mana Mary memberikan mainan kesayangannya pada seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan. Mary bahkan memuji ketampanan anak laki-laki itu. Tentu saja, Uju langsung tahu kalau mereka sedang membicarakan dirinya. Malam itu, Jin Kyung serta Uju janjian bertemu bersama di sebuah restoran. Ternyata itu karena nenek Uju yang memesan tempat. Dia menyuruh Uju untuk mentraktir Jin Kyung. Lalu saat sedang makan, Uju menceritakan kalau dia sudah berhasil bertemu dengan cinta pertamanya. Uju bahkan mengatakan kalau itu adalah Mary. Tentu saja, Jin Kyung terkejut mendengar cerita Uju. Jin Kyung lalu bertanya, apakah selama ini Uju pernah mencari cinta pertamanya? Uju menjawab kalau dia pernah mencarinya. Uju sempat meminta alamat ayah Mary dari kantor polisi. Namun ketika Uju berada tepat di depan rumah Mary, Uju mendengar ibu Mary membahas tentang bagaimana suaminya meninggal karena kecelakaan saat dalam perjalanan, untuk kembali memberi kesaksian ke kantor polisi tentang kecelakaan mobil Uju. Mendengar itu, Uju jadi merasa bersalah. Sekarang, Uju jadi takut untuk memberitahu Mary identitas aslinya. Uju nggak bisa membayangkan Mary akan membencinya. Jin Kyung langsung memberitahu Uju agar Uju tidak membongkar identitasnya kepada Mary. Sedangkan di rumah sakit, Sungu membaca artikel tentang Sang Yun. Seharusnya artikel itu membahas tentang Sungu dan undian tos serba. Tapi wartawan malahan membahas tentang kinerja Sang Yun. Tentu saja, Sungu sangat gerah melihat itu. Sungu menegaskan, meskipun ayah Sungu begitu baik kepada Sang Yun, Sungu menyuruh agar Sang Yun tahu diri dan tahu posisinya. Sungu bahkan menyebut Sang Yun sebagai anjing peliharaannya. Tapi Sang Yun sama sekali tidak membalas perkataan Sungu. Dia hanya menyimpan semua itu di dalam hatinya. Keesokan harinya, seluruh keluarga Uju berkumpul di kuil untuk mengenang hari kematian kedua orang tua Uju. Saat dalam perjalanan pulang dari kuil, nenek Uju teringat hari di mana putranya meninggal. Saat itu, Uju muda memberitahu neneknya kalau kecelakaan mobil terjadi ketika ayahnya sedang berbalik ke belakang untuk berbicara kepada Uju. Hal ini menunjukkan kalau Uju selama ini disalahkan atas kematian kedua orang tuanya. Sementara di mobil lain, Pajang mengingat hari di mana kecelakaan mobil itu terjadi. Ternyata benar, kalau Pajang menyuruh seseorang untuk mencelakai orang tua Uju. Jadi setelah kecelakaan mobil terjadi, orang suruhan Pajang mendatangi TKP untuk memeriksa keadaan. Dia lalu mengirimkan pesan kepada Pajang, memberitahunya kalau pekerjaannya sudah selesai. Di rumah, Uju kembali merasa bersalah dengan semua yang terjadi, dan mulai mengalami gejala panik. Tapi pada waktu yang sama, Mary mengirimkan pesan, menanyakan apakah benar hari ini Uju ulang tahun. Kalau benar, Mary akan membuatkan masakan rumahan. Setelah membaca pesan dari Mary, Uju segera berangkat ke rumah Mary. Lalu dengan secepat kilat, Mary mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasak jamuan bagi Uju. Kemudian ketika Uju sampai di rumah Mary, dia terkejut melihat begitu banyaknya Mary menyiapkan hidangan untuk Uju. Tentu saja, lengkap dengan kue ulang tahun yang cantik. Namun seperti drama romantis pada umumnya, ketika Uju mencicipi sup rumput laut buatan Mary, tahulah ya rasanya kayak apa. Tapi kali ini, Mary juga ikut mencoba rasa sup rumput lautnya, dan menyadari kalau sup itu keasinan. Karena itulah, Mary segera menyodorkan makanan lain ke mangkok Uju, agar Uju makan makanan normal lainnya. Tapi alih-alih terharu, Uju bertanya, kenapa Mary sangat baik kepadanya. Padahal keluarga Uju sendiri bahkan tidak memedulikannya. Mary tentu merasa tidak enak dengan perkataan Uju tersebut. Uju lalu melanjutkan kalau dirinya nggak layak makan sup rumput laut,
karena di hari ulang tahunnya, kedua orang tuanya malahan meninggal. Dan itu adalah salah Woo-ju. Mary makin sedih mendengar cerita Woo-ju itu. Dia lalu memberikan Woo-ju dukungan dan semangat, meminta Woo-ju melupakan hari kecelakaan itu. Keduanya pun makan bersama dengan bahagia. Kemudian pada saat yang sama, Mary melihat ada pelangi ganda dan menunjukkannya kepada Woo-ju. Mereka melihat pelangi itu bersama dari teras rumah. Ketika itulah Mary menyuruh Woo-ju agar membuat permohonan. Sebenarnya, Woo-ju tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Tapi akhirnya Woo-ju pun mengucapkan permohonan dalam hatinya. Mary lalu bertanya, apa permohonan Woo-ju? Woo-ju tidak mau memberitahu Mary, jadi mereka kejar-kejaran lah. Sebenarnya, Woo-ju memohon agar seluruh permohonan Mary dikabulkan. Tapi tanpa diundang, Woo-ju asli tiba-tiba muncul di depan rumah Mary. Kok bisa begini dah? Di saat Mary dan Woo-ju sedang kejar-kejaran, Mary tersandung selang air, lalu Woo-ju menangkapnya. Posisi keduanya seperti siap untuk berciuman. Tapi hal ini diperhatikan oleh Woo-ju asli dari bawah teras rumah Mary. Terungkaplah yang sebenarnya terjadi. Jadi Woo-ju asli itu mau balikin kucing peliharaan Jenny ke rumah Bibi Jenny. Dan rumah Bibi Jenny itu ada di kompleks perumahan Toserba Beauty. Nah, tapi saat sedang mencari-cari alamat rumah Bibi Jenny, Woo-ju asli nggak sengaja melihat Mary bersama Woo-ju Sultan sedang berdiri di teras rumah mereka. Karena itulah Woo-ju asli turun dari mobil untuk melihat lebih jelas. Kemudian ketika Mary dan Woo-ju Sultan hendak berciuman, Mary melihat Woo-ju asli di bawah rumahnya dan langsung otomatis mengajak Woo-ju Sultan untuk bersembunyi. Meskipun Woo-ju asli sangat penasaran dengan apa yang dilihatnya, dia nggak bisa mencari tahu lebih banyak karena kucing Jenny mulai nggak betah berada di mobil. Maka karena itu, Woo-ju asli segera pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Mary mulai merasa gelisah dengan kedatangan Woo-ju asli. Padahal Woo-ju asli cuma nggak sengaja aja lewat di depan rumah Mary. Tapi Woo-ju Sultan menenangkan Mary, mengatakan kalau Woo-ju asli nggak mungkin melaporkan Mary ke Toserba Beauty. Karena pastinya Woo-ju asli juga kepengen dengan rumah itu dong. Dan secara hukum, Mary serta Woo-ju asli kan masih status menikah. Mendengar itu, Mary menegaskan kalau dia lebih rela ketahuan bohong oleh Toserba Beauty daripada harus bekerja sama dengan Woo-ju asli, mengingat perlakuannya dan keluarganya yang kayak sampah. Namun Woo-ju mengingatkan Mary, kalau yang butuh rumah ini sebenarnya adalah Mary, karena Mary kan harus membayar kembali uang ibunya akibat penipuan kemarin itu. Jadi Woo-ju ingin agar Mary tidak terlalu mengikuti emosinya dan bisa berpikir lebih rasional. Keesokan harinya, Sang-hyun dan kelompok larinya kembali berkumpul untuk berlari bersama. Tapi saat beberapa lama berlari, seorang wanita terjatuh pingsan. Tentu saja hal ini menghebohkan semua orang. Namun di kelompok lari itu ternyata ada Jin Kyung. Sehingga Jin Kyung segera menolong wanita tersebut, memeriksanya dan melakukan CPR kepada wanita pingsan tersebut. Tapi ya, di tengah-tengah kekacauan kayak gini, masih ada aja pria-pria brengsek yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Mereka merekam aksi Jin Kyung yang sedang melakukan CPR. Bener-bener deh manusia itu. Sang-hyun yang sadar kalau ada pria-pria mesum gak beres itu segera mengambil alih. Sang-hyun juga memberikan jaketnya kepada Jin Kyung, meminta Jin Kyung untuk menutupi dirinya. Sungguh gentleman sekali ya Mas Sang-hyun ini. Setelah beberapa menit, akhirnya ambulans pun datang. Jin Kyung memberitahu para petugas kalau wanita itu sudah diberikan CPR dan sekarang sudah sadar kembali. Namun ketika Jin Kyung hendak mengembalikan jaketnya kepada Sang-hyun, dia bingung melihat Sang-hyun yang udah nggak ada di sana. Ternyata Sang-hyun sedang menghajar pria yang merekam Jin Kyung tadi. Dia memberikannya pelajaran dan menghapus seluruh video serta foto Jin Kyung dari kamera ponselnya. Sementara itu, Mary kedatangan Woo-ju asli dong di kantornya. Mary bertanya kenapa Woo-ju datang menemuinya. Woo-ju menjawab hanya karena ingin melihat Mary aja. Kemudian Woo-ju bertanya, apa yang Mary lakukan hari Minggu kemarin? Karena sewaktu Woo-ju ke kompleks beauty, dia melihat seseorang yang mirip dengan Mary. Jadi Woo-ju penasaran, apakah orang itu beneran Mary atau bukan? Mary berbohong dengan menjawab kalau dirinya ada di kantor seharian. Woo-ju lalu menegaskan kalau akhir-akhir ini dirinya sering berhalusinasi tentang Mary. Woo-ju membohongi Mary dengan mengatakan kalau Jenny tahu Woo-ju masih sering memikirkan Mary. Jadi Jenny menyuruh Woo-ju memilih antara Jenny atau Mary. Dan Woo-ju mengatakan kalau dia memilih Mary. Woo-ju lalu meminta balikan. Dia ingin agar Mary memaafkannya. Tapi Mary yang sekarang udah berubah dong. Dia berkata kalau dia nggak bisa dan udah menutup hatinya untuk Woo-ju. Mary bahkan segera mengusir Woo-ju dari kantornya. Kemudian di hari lainnya, tim pemasaran kembali dihebohkan dengan sebuah berita. Di berita itu, ada seorang biksu bernama Biksu Haeho yang mabuk dalam penerbangan dan menimbulkan kerusuhan akibat mabuknya itu. Secara biksu tuh nggak boleh minum-minum, apalagi sampai mabuk. Masalahnya, perusahaan Mary dan tim pemasaran menggunakan kata-kata bijak yang dituliskan oleh Biksu Haeho sebagai kartu ucapan untuk keperluan packaging perusahaan bakery. Maka karena itu,
Tim pemasaran segera menelepon seluruh supir truk untuk menunda pengiriman. Tapi masalahnya ada beberapa supir yang nggak bisa dihubungi, sehingga Woo meminta timnya untuk berpencar dan mengejar para supir truk yang belum bisa dihubungi. Gak hanya itu, Mary dan rekannya pun muncul di sana dan segera pergi untuk menghentikan para supir truk demi mengeluarkan kartu ucapan dari packagingnya. Tim segera pergi berpasang-pasangan. Sunhee pergi bersama dengan rekan Mary. Won-suk pergi bersama Sejung. Dan untungnya Won-suk mengendarai motor yang seharusnya lebih cepat mengejar para supir. Sedangkan Mary pergi bersama dengan Woo. Ketika Woo sedang mendatangi rumah yang sudah dikirimi kue dari perusahaan, dia segera dihadang oleh seekor anjing besar. Tentu saja Woo sangat ketakutan, tapi untung Mary langsung mengambil alih situasi, membuat anjing besar itu kembali jinak. Sementara Woo yang ketakutan takjub melihat taksi Mary. Sementara itu, Woo asli terus berusaha menelepon Mary, tapi Mary nggak mengangkat teleponnya. Adik Woo lalu memperingatkan Woo agar nggak usah lagi berhubungan dengan Mary. Adik Woo juga menceritakan tentang kejadian di mana ibu Mary dimarahin sama ibu Woo. Tentu saja, Woo kaget mendengar hal ini. Dia segera menghubungi rekan Mary untuk menanyakan keberadaan Mary. Dan Woo segera bergegas menemui Mary. Di kantor desain, Mary dan Woo Sultan berbicara, membahas tentang Woo asli. Woo Sultan lalu mengatakan kalau sebenarnya Woo asli itu nggak berbuat apapun. Yang ikut undian kan Mary. Yang menang juga Mary. Yang menemani Mary mengklaim hadiah juga Woo Sultan. Jadi Woo Sultan gak kepengen Woo asli mendapatkan sesuatu yang gak dia usahakan. Mendengar perkataan Woo Sultan, Mary jadi terharu hingga membuat Mary memeluk Woo Sultan. Berterima kasih karena Woo mau membantu Mary sampai segininya. Sedangkan Woo asli, dia akhirnya sampai di parkiran. Tapi Woo asli melihat Mary hendak pulang bersama dengan pria lain. Melihat itu, Woo asli pun segera mengikuti Mary. Tentu saja, Woo Sultan mengantar Mary ke rumah mewah. Tapi saat mereka berdua hendak berpisah, Sang-hyun keluar dari rumahnya. Hal ini sontak membuat Woo dan Mary segera memasuki rumah mewah tersebut. Karena kan aneh kalau Woo pergi lagi. Di dalam rumah, Woo membantu Mary memasang gorden untuk kamar mandi. Ketika itu, Woo nggak sengaja menekan shower yang menyiram Woo sampai basah semua. Mary segera menolong Woo mengeringkan diri. Dan saat itu Woo mengajak Mary untuk makan siang berdua besok. Namun ketika Woo hendak pulang, Woo asli memperhatikannya dari jauh. Woo asli mengingat kalau pria yang dilihatnya sekarang adalah pria yang dilihatnya kemarin minggu. Woo asli segera menyadari kalau wanita yang dilihatnya kemarin minggu beneran adalah Mary. Setelah Woo Sultan pergi, Mary keluar rumah untuk membuang sampah. Tapi ketika itulah Woo asli memergoki Mary. Dengan muka curiga, Woo bertanya siapa pria tadi dan apa yang Mary lakukan di rumah mewah itu. Tapi Mary berbohong. Dia mengatakan kalau dia sekarang tinggal di rumah mewah itu sebagai pembantu. Mary pun segera pergi meninggalkan Woo. Tapi Woo malahan mengejar Mary. Dan dengan gak tahu dirinya, Woo menuduh Mary telah menyelingkuhinya. Woo berubah menjadi kasar, memaksa agar Mary memaafkan dirinya. Woo juga berlutut di hadapan Mary. Aduh, gila deh. Namun Mary tetap bersikeras kalau dia nggak mau lagi balikan sama Woo. Jadi Mary bergegas masuk ke dalam rumah. Namun Woo terus mengikuti Mary sampai masuk ke dalam rumah mewah itu. Tentu saja, Mary kelabakan. Karena di dalam rumah kan ada foto pernikahan Mary dengan Woo Sultan. Mary tidak ingin Woo asli melihat foto itu. Jadi Mary menarik Woo keluar dari rumahnya. Hal ini membuat Woo terpental jatuh ke lantai. Segeralah Woo dibawa ke rumah sakit, karena ternyata dia mengalami patah tulang dan retak di beberapa bagian tubuh. Keesokan harinya di perusahaan bakery, istri Pako menemui nenek Woo dan memberikan dokumen laporan keuangan J Consulting yang waktu itu Pako laporkan kepada Pajang. Sementara itu, Pajang menelepon seorang wanita yang memanggil Pajang sebagai suaminya. Pajang memberitahu wanita itu kalau istri Pako sedang menemui nenek Woo. Jadi Pajang meminta wanita tersebut untuk menghancurkan dokumen perusahaan J Consulting dan menutup perusahaan itu. Pajang juga meminta agar wanita itu menutup restorannya. Tentu saja si wanita segera melakukan apa yang diperintahkan. Terungkap juga kalau wanita itu memiliki seorang putra. Dan putra itu adalah anak dari Pajang. Mereka ternyata tinggal di Amerika. Wah, gila dah. Pajang berarti punya keluarga simpanan di luar negeri. Nggak cuma duit aja yang bisa disimpan di luar negeri ya, sahabat nonton. Di rumah sakit, Mary terus membantu Woo asli. Karena ibu dan adik Woo itu sedang jalan-jalan ke luar negeri. Sehingga Woo tidak ada wali untuk beberapa hari ke depan. Mary lalu memperingatkan Woo agar tidak masuk paksa seperti kemarin malam. Karena itu adalah hal yang ilegal. Dan Mary bisa melaporkan Woo atas tindakannya. Sementara itu, Woo Sultan sedang menunggu Mary di restoran. Secara kemarin malam kan mereka sudah janjian bakalan makan siang bersama. Sedangkan Jin Kyung, dia menemui Sang-hyun untuk mengembalikan jaketnya kemarin itu. Jin Kyung bahkan memberikan permen untuknya. Jin Kyung berterima kasih atas tindakan Sang-hyun dan memberitahunya
Kalau kemarin itu Jingkyung melihat Sang-hyun memberikan pelajaran kepada pria mesum itu. Namun Sang-hyun tidak memedulikan ucapan Jingkyung dan pergi begitu aja dengan dinginnya. Kembali ke restoran. Setelah menunggu sekian lama, Woo-ju akhirnya menelpon Mary. Tapi Mary mengatakan kalau dia sedang membantu temannya yang terluka di rumah sakit, tanpa memberitahu Woo-ju kalau orang yang dibantunya adalah mantannya. Namun ketika Mary sedang memapah Woo-ju asli, Woo-ju Sultan gak sengaja memergokinya. Akhirnya, ketiga orang ini pun bertemu muka dengan muka. Tentu saja, Woo-ju Sultan terkejut melihat keduanya. Tapi Woo-ju Sultan segera menggantikan Mary dan memapah si Woo-ju asli. Setelah itu, Mary dan Woo-ju Sultan berbicara. Woo-ju segera memberitahu Mary kalau dia nggak senang dengan semua ini. Dia ingin Mary nggak usah memedulikan Woo-ju asli. Mary tentu terkejut karena Woo-ju tiba-tiba marah kepadanya. Woo-ju lalu memberitahu Mary kalau dia marah mungkin karena dirinya menyukai Mary. Tentu saja, ucapan Woo-ju itu membuat keduanya mematung. Mary tentu terkejut dengan pengakuan Woo-ju yang tiba-tiba seperti ini, menanyakan kenapa Woo-ju menyukai janda seperti Mary. Woo-ju menjawab kalau dia menyukai Mary tanpa alasan. Sekarang, Woo-ju bertanya apakah Mary juga menyukai Woo-ju. Alih-alih menjawab pertanyaan Woo-ju, Mary menegaskan kalau hidup adalah realita, yang harus mikirin juga bagaimana jika nantinya kita menikahi orang yang kita sukai. Pastikan butuh uang dan sebagainya, nggak cuma cinta doang. Mary lalu menantang Woo-ju dengan bertanya apakah Woo-ju punya tabungan. Mary juga menanyakan di mana Woo-ju tinggal sekarang. Mendengar pertanyaan Mary, Woo-ju jadi berpikir kalau Mary takut Woo-ju akan menumpang hidup kepada Mary. Hal ini membuat Woo-ju ngambek. Dia menjelaskan sedikit tentang bagaimana dirinya tidak semiskin itu. Lalu Woo-ju mengatakan, ya udahlah, anggap aja percakapan ini tidak pernah terjadi. Aduh Mary, dia belum tahu Woo-ju yang ada di depannya adalah Sultan. Sementara itu di perusahaan bakery, nenek Woo-ju kembali memeriksa dokumen-dokumen dari istri Pak Ko. Nenek Woo-ju mencurigai seseorang di perusahaan terlibat dengan laporan dokumen tersebut. Maka karena itu, nenek Woo-ju meminta sekretarisnya untuk menyelidiki semua ini. Kembali ke rumah sakit. Sekarang Woo-ju Sultan yang merawat Woo-ju asli, karena Mary harus kembali ke kantor desain untuk urusan pekerjaan. Meskipun kesal karena Mary tidak ada di sampingnya, Woo-ju asli tetap harus menerima keadaan ini. Malam itu, Mary mengirim pesan kepada Woo-ju Sultan, menanyakan bagaimana keadaan di rumah sakit. Woo-ju menjawab kalau semuanya udah beres dan dia akan pulang sekarang. Keesokan harinya, perawat datang ke ruangan Woo-ju untuk memberikannya suntikan. Setelah itu, perawat memberitahu Woo-ju Sultan kalau Woo-ju asli sangat bau. Para pasien yang seruangan sama Woo-ju juga pasti nggak nyaman karena baunya. Perawat meminta Woo-ju Sultan untuk mengelap tubuh Woo-ju asli. Tepat di saat Woo-ju Sultan sedang mengelap tubuh Woo-ju asli, ibu dan saudara perempuan Woo-ju muncul juga. Melihat keluarga aneh itu, Woo-ju Sultan pun akhirnya bisa pergi dengan damai dari sana. Setelah Woo-ju Sultan pergi, ibu Woo-ju menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Woo-ju mengaku kalau dirinya kemarin itu menemui Mary untuk meminta maaf kepadanya. Ibu dan saudari Woo-ju bertanya, apakah Woo-ju akan berbaikan dengan Mary? Lalu bagaimana dengan Jennie? Woo-ju kemudian mengakui kalau dirinya dan Jennie sudah putus. Tentu saja, ibu dan saudari Woo-ju terkejut setengah mati mendengar pengakuan Woo-ju. Apalagi ketika Woo-ju sambil menangis mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Mary dan ingin agar ibunya membantunya kali ini, supaya Mary mau balikan lagi sama Woo-ju. Duh asli, ini cowok sih nggak ketolong banget dah. Sementara itu, Mary dijemput oleh Woo-ju Sultan. Dalam perjalanan, Woo-ju mengatakan kalau mulai sekarang dia akan mengantar Mary pulang. Dan gak hanya itu, Woo-ju bahkan memberikan Mary sebuket bunga pom-pom, meminta Mary mencari arti dari bunga pom-pom. Mary segera tersipu malu setelah mengetahui kalau arti dari bunga pom-pom adalah hatiku tulus. Hihi, masa-masa ini memang paling menyenangkan ya. Di tempat lain, Jingkyung serta Sang-hyun sedang berada di sebuah restoran. Mereka menunggu wanita dari klub lari yang waktu itu jatuh pingsan. Wanita itu ingin menraktir mereka berdua makan siang. Tapi masalahnya, tiba-tiba wanita itu mendadak nggak bisa datang. Alhasil, mereka berdua pun jadinya makan berdua dan menjadi semakin dekat. Kembali ke pasangan utama kita. Mary akhirnya tiba juga di rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Mary memberikan sebuah hadiah kepada Woo-ju sebagai rasa terima kasih. Karena Woo-ju telah membantunya menjaga mantannya kemarin. Tapi Woo-ju menginginkan hal lain. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Mary di rumah Mary. Tentu saja, Mary menerima Woo-ju dengan tangan terbuka di rumahnya. Ternyata, Woo-ju membawa seluruh buku hariannya yang ditulisnya dari umur 7 tahun. Isi buku harian itu adalah tentang pengeluaran Woo-ju, di mana dia selalu menyisihkan 1.000 won sehari ke dalam rekening khususnya dan punya banyak rekening tabungan berjangka. Mary jadi merasa terhibur dengan buku harian tersebut, lalu mulai menggoda Woo-ju yang membuat mereka terjatuh dalam percobaan. Tahu lah ya maksudnya, mereka berdua berakhir dengan posisi hendak berciuman. Tapi kali ini gagal maning karena perut Mary tiba-tiba keroncongan. Akhirnya mereka berdua pun makan tteokbokki bersama. Emang ya, kalau lagi musim kesem begini, makan tteokbokki aja udah kenyang kali ya.
Kemudian keduanya minum dan mengobrol bersama, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Sedangkan Jin Kyung, dia mabuk berat, dan Sang Hyun berusaha untuk membantunya berjalan dengan benar. Selagi mereka menunggu mobil masing-masing, Jin Kyung yang mabuk bertanya, apakah dirinya tidak memiliki pesona seorang wanita? Kenapa pria yang Jin Kyung sukai tidak menyukainya juga? Sang Hyun menjawab kalau sepertinya pria itu hanya menganggap Jin Kyung sebagai adiknya aja. Tentu saja, jawaban Sang Hyun membuat Jin Kyung kesal setengah mati kepada Woo-ju karena cintanya ditolak. Pada saat yang sama, mobil Sang Hyun datang lebih dulu. Tapi Jin Kyung malahan masuk ke dalam mobil Sang Hyun, mengira itu adalah mobilnya. Malam itu, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dan karena Woo-ju tadi habis minum-minum, jadi dia mencari supir pengganti untuk pulang. Tapi tanpa sepengetahuan Mary, Woo-ju sengaja meng-cancel pesanannya, mengatakan kalau susah banget mencari sopir di tengah hujan seperti ini. Mendengar itu, Mary segera menawarkan Woo-ju untuk menginap di rumah tersebut malam ini. Tanpa berpikir dua kali, Woo-ju menyetujui ide itu dengan senang hati. Tentu saja, mereka tidur di tempat yang berbeda. Keesokan paginya, Jin Kyung bangun dalam keadaan pengat akibat mabuk kemarin malam. Dia kebingungan karena tidak berada di rumahnya sendiri. Akhirnya, Jin Kyung mengingat kejadian tadi malam, di mana dia mabuk berat dan membuat kerusuhan di rumah Sang Hyun. Tentu saja hal ini membuat Jin Kyung merasa malu bukan kepalang. Kemudian ketika Sang Hyun sudah pergi ke kantor, Jin Kyung pun segera pergi dari rumah Sang Hyun. Namun saat sedang berjalan kaki untuk keluar dari kompleks perumahan itu, Jin Kyung malahan tidak sengaja bertemu dengan pasangan utama kita. Tentu saja, Jin Kyung kaget melihat Woo-ju serta Mary, apalagi mereka berdua memakai baju pasangan. Akhirnya, Woo-ju membuka rahasia ini kepada Jin Kyung. Jin Kyung sangat terkejut dan memperingatkan Woo-ju bagaimana jika akhirnya nenek Woo-ju tahu tentang semua hal ini. Jin Kyung lalu menyuruh Woo-ju untuk berhenti melakukan hal ini, karena tindakan Mary kan nggak benar, yaitu menipu pihak Toserba. Sedangkan Mary, dia diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan merasa tidak enak hati kepada Woo-ju. Sore itu, Jin Kyung menghubungi Mary, mengajaknya untuk bertemu berdua. Tanpa basa-basi, Jin Kyung ingin agar Mary tidak melibatkan Woo-ju dalam hal ini. Jin Kyung khawatir kalau hal ini ketahuan, Woo-ju akan jadi buah bibir netizen. Padahal Woo-ju harus mewarisi perusahaan. Mendengar itu, Mary sekarang yang giliran terkejut. Jin Kyung lalu memberitahu Mary kalau Woo-ju adalah cucu perusahaan bakery yang akan mengambil alih perusahaan itu nantinya. Makin merasa bersalahlah Mary mengetahui kebenaran tersebut. Gak sampai di sana, Jin Kyung juga memberitahu Mary kalau ayah Mary lah yang dulu menolong Woo-ju kecil. Jadi sekarang Woo-ju membantu Mary karena Woo-ju merasa bersalah kepada Mary. Saat ini, Mary yang masih dalam keadaan syok dan kebingungan, sedang di terminal menuju ke kampung halamannya. Di tempat lain, Jin Kyung mengajak Woo-ju untuk bertemu. Jin Kyung mengakui kalau dirinya tadi mengacau, menceritakan tentang semua yang Jin Kyung katakan kepada Mary tadi. Dengan segera, Woo-ju pergi dari sana dan dia mencoba menghubungi Mary. Sementara itu, Mary akhirnya tiba di rumah ibunya, lalu mengajak anjing peliharaannya berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Woo-ju muncul mendatangi Mary, menanyakan kenapa Mary tidak menjawab ponselnya. Mary kaget melihat Woo-ju ada di hadapannya. Dia mengatakan kalau dirinya tidak membawa ponselnya. Kemudian sore itu, Mary serta Woo-ju mengobrol bersama di sebuah ladang. Mary bertanya, apakah Woo-ju masih menyimpan boneka darinya dulu itu? Woo-ju menjawab tentu saja masih dong. Mary juga menegaskan kalau dia tidak menyalahkan Woo-ju atas kematian ayahnya. Mary ingin Woo-ju berhenti merasa bersalah dan berhenti membantunya. Namun Woo-ju mengatakan kalau dirinya membantu Mary bukan karena merasa bersalah, tapi karena Woo-ju menyukai Mary. Woo-ju juga mengatakan akan selalu ada untuk Mary. Woo-ju lalu menghampiri Mary dan dengan lembut menciumnya. Malam itu, ibu Mary menyadari putrinya belum kembali untuk makan malam. Ia meraih ponselnya, tetapi berhenti sejenak saat mengingat betapa gembiranya Mary ketika tadi Mary berganti pakaian untuk menemui Woo-ju. Teringat senyum cerah putrinya dan binar di matanya, ibu Mary memutuskan untuk tidak menyela. Ia menyadari sesuatu yang indah pasti terjadi di antara Mary serta Woo-ju, dan untuk sekali ini ia membiarkan putrinya bebas. Sementara itu, pasangan kita berjalan bergandengan tangan, melintasi ladang rumput terbuka. Udara terasa hangat dipenuhi nostalgia saat mereka mengenang masa lalu. Woo-ju mengungkap kenyataan yang memilukan. Tepat setelah ayah Mary menyelamatkan kedua orang tua Woo-ju dari kecelakaan, orang tuanya Woo-ju meninggal keesokan harinya. Dan sejak saat itu, mendiang kakek Woo-ju tidak pernah mau melihat Woo-ju lagi. Karena mendiang kakek Woo-ju berpikir kalau Woo-ju yang bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Bahkan Woo-ju sampai dibuang ke Amerika. Woo-ju juga mengakui kalau dulu dia pernah diam-diam mendatangi rumah ibu Mary, tapi tidak sengaja mendengarkan percakapan ibu Mary yang seolah-olah menyalahkan keluarga Woo-ju atas kematian suaminya. Mary tersenyum lembut dan mengatakan kepadanya bahwa jika Woo-ju tinggal lebih lama, Woo-ju akan mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Di mana ibu Mary mengatakan bahwa kecelakaan keluarga Woo-ju tidak ada hubungannya dengan pengorbanan ayah Mary. Woo-ju merasakan penyesalan karena pergi begitu cepat, tapi Mary meyakinkannya bahwa masa lalu tidak lagi penting. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk memulai hidup baru.
Sementara di Seoul, Sang Yun sedang berlari. Kemudian mendapati Jin Kyung yang lagi duduk sendirian di taman sambil menangis. Sang Yun lalu menghampiri Jin Kyung, menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya. Sang Yun menyadari kalau Jin Kyung pasti sedang memikirkan pria yang disukainya. Karena itulah Sang Yun mengajak Jin Kyung untuk berlari bersama. Saat mereka berlari, emosi Jin Kyung meluap, dan ia menangis sambil melepaskan rasa sakitnya. Jin Kyung mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya sudah tahu kalau pria yang disukainya menyukai orang lain. Tapi Jin Kyung malahan berusaha menghalanginya dengan cara yang kekanak-kanakan. Jin Kyung menyesali perbuatannya. Entah mengapa ia melakukan hal semacam itu. Sang Yun hanya memperhatikan, menyadari bahwa beberapa luka lebih membutuhkan keheningan daripada kenyamanan. Kembali ke rumah Mary. Ibu Mary memberikan Woo-ju kamar milik adik Mary untuk beristirahat malam itu. Kemudian, setelah beberapa saat, Woo-ju memanggil Mary ke kamarnya, di mana Woo-ju meminta bantuan Mary mengusir serangga. Setelah Mary berhasil mengusir serangga, Woo-ju memeluknya erat dan nempel terus deh ya pasangan baru ini. Keesokan paginya, Ibu Mary menyiapkan hidangan tradisional yang segera disantap dengan lahap oleh Woo-ju. Sambil sarapan, Ibu Mary mengatakan kebenaran tentang status Mary yang adalah janda. Ternyata itu karena Ibu Mary yang mendesak Mary untuk mendaftarkan pernikahannya lebih dulu. Ibu Mary ingin agar Woo-ju ke depannya benar-benar mencintai Mary dan memperlakukannya dengan penuh cinta. Lalu mereka bertiga mengunjungi rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ayah Mary. Karena hari itu adalah peringatan kematian ayah Mary. Woo-ju lalu mengungkapkan rasa terima kasih kepada mendiang. Hal ini segera disambut baik oleh Ibu Mary, yang gak menyangka kalau Mary serta Woo-ju bisa berjodoh seperti ini. Sepertinya Ibu Mary sangat menyukai dan mendukung Woo-ju yang ini nih sahabat tonton. Pada saat yang sama, adik Mary menelepon. Ternyata adik Mary bekerja di sebuah restoran di Amerika. Tapi adik Mary mengatakan kalau restoran tersebut akan tutup. Apakah ini restoran milik istri simpanan Pajang? Siang itu, setelah Mary serta Woo-ju sampai di Seoul, Woo-ju mengajak Mary ke sebuah tempat furniture gitu. Woo-ju mengatakan kalau dirinya ingin merenovasi dapur Ibu Mary. Selagi mereka berdua memilih-milih, saudari serta ibu Woo-ju asli juga ada di tempat tersebut. Mereka berdua terkejut melihat Mary yang sedang bersama seorang pria. Lalu tanpa berpikir dua kali, saudari Woo-ju segera memotret Mary, lalu mengirimkan foto tersebut kepada Woo-ju asli. Woo-ju asli tentu makin geram karena Woo-ju Sultan serta Mary terlihat semakin dekat. Sementara itu, Pajang bersiap untuk berangkat ke Amerika demi perjalanan bisnis. Tapi kita tahu lah ya, Pajang ke Amerika ngapain. Nah, sepertinya Ungsu yang adalah putra Pajang merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Tetapi ia menahan diri untuk tidak ikut campur. Malam itu di Amerika, Pajang berbicara berdua dengan istri simpanannya. Dari percakapan mereka, kita jadi mengetahui niat keduanya. Selama ini, keduanya diam-diam berencana untuk menipu perusahaan bakery dan membangun kehidupan baru bersama di Amerika. Keesokan harinya di perusahaan bakery, Woo-ju serta Mary mengobrol bersama setelah rapat. Tentu saja mereka berdua merahasiakan hubungan mereka dari orang-orang kantor. Woo-ju lalu mengatakan kalau neneknya mengundang seluruh tim pemasaran dan tim Mary untuk makan bersama di rumah. Tentu Mary gugup harus berhadapan dengan keluarga Woo-ju. Tapi Woo-ju menenangkan Mary. Sore itu, Woo-ju asli akhirnya sudah sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Tapi Woo-ju malahan mampir ke perusahaan bakery. Awalnya, Woo-ju asli mengira kalau Woo-ju Sultan hanyalah seorang karyawan di perusahaan itu. Jadi dia mencoba ingin menjatuhkan Woo-ju Sultan. Namun, ketika ia tiba di perusahaan, dia tidak sengaja mendengar bahwa Woo-ju Sultan sebenarnya adalah pewaris perusahaan. Langsunglah Woo-ju asli merasa lemas dan terhina. Malam harinya, Woo-ju menenggelamkan kesedihan di sebuah bar karaoke, menyanyikan lagu-lagu tentang putus cinta sambil menangis. Menyadari bahwa Mary telah menemukan seseorang yang lebih baik. Akhir pekan pun tiba, di mana seluruh tim pemasaran dan tim Mary mengunjungi rumah Woo-ju untuk makan bersama. Nenek Woo-ju mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kedua tim, karena telah meluncurkan produk yang baik sehingga penjualan meningkat. Selama makan siang, kata-kata bijak dari Nenek Woo-ju tentang kejujuran menyentuh hati Mary. Sebenarnya Nenek Woo-ju nggak menyindir Mary sama sekali. Cuma karena Mary melakukan ketidakjujuran tentang rumah mewah itu, Mary sendiri yang jadi merasa tersindir oleh ucapan bijak Nenek Woo-ju itu. Dan Woo-ju menyadari kalau Mary jadi merasa bersalah karena telah melibatkan Woo-ju dalam rencana pernikahan palsu yang sekarang mereka masih jalani. Di mobil, saat tim pemasaran dan tim Mary pulang bersama, mereka mulai menggosip tentang betapa luar biasanya keluarga Woo-ju. Lalu percakapan segera mengalir sampai ke pasangan Woo-ju. Mereka lalu mengungkapkan tentang begitu sempurnanya tunangan Woo-ju. Tentu wanita yang mereka maksud adalah Jin Kyung, putri seorang direktur rumah sakit ternama. Ucapan mereka itu sangat menusuk hati Mary, membuatnya meragukan diri sendiri. Sementara itu di rumah Woo-ju, Jin Kyung datang untuk memeriksa kesehatan nenek Woo-ju. Di saat itu, nenek Woo-ju menanyakan bagaimana perkembangan hubungan Jin Kyung dan Woo-ju.
Namun Jingkyung dengan mengejutkannya mengatakan bahwa ia hanya menganggap Woo sebagai saudara aja, bukan pasangan. Malam itu, Woo merasakan kesedihan Mary atas kejadian makan siang tadi. Maka karena itu, Woo menelepon Mary mengajaknya keluar untuk menghiburnya. Mary bersiap-siap dengan penuh semangat. Jantungnya berdebar kencang dan membuka pintu rumahnya, berharap melihat Woo. Namun yang mengejutkannya, Woo asli yang berdiri di depan rumahnya sekarang, sembari memegang surat nikah mereka. Woo sepertinya telah mengungkap kebenaran di balik skema rumah palsu yang dilakukan Mary atas namanya. Dan ekspresi Woo menunjukkan segalanya. Akhirnya momen ini datang juga. Mari saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.